Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Langit putih kelabu yang terbuat dari energi kematian abu-abu menutupi seluruh makam 10.000 binatang. Perasaan dingin dirasakan oleh Xiaoyan dan rombongannya yang belum resmi memasuki makam 10.000 binatang. Energi kematian semacam ini akan mengikis vitalitas dalam tubuh kita, dan api kehidupan di tubuh saudaraku memiliki vitalitas yang paling tinggi dan merupakan pilihan terbaik untuk melawan energi kematian. Ziyan memandang Xiaoyan dan berkata, "Dimengerti, jangan melawan sekarang." Xiaoyan mengangguk lembut, menunjukkan bahwa dia mengerti, lalu menjentikkan jarinya. Api hijau seperti cairan bangkit melawan badai, dan lautan api hijau memenuhi udara dengan lapisan kabut yang naik perlahan. Bas! Api hijau itu sepertinya berubah menjadi lapisan kain kasa api hijau di tubuh Ziyan dan lainnya, dengan kuat mengisolasi nafas semua orang di dalam kain kasa api. Aneh. Tidak peduli jenis api kuat apa yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi, kebanyakan dari mereka terkenal dengan kekuatan penghancurnya. Hanya api hijau yang Anda panggil, Tuan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan vitalitas yang sangat menakutkan. Xie Qi mengulurkan tangannya. Dia menyodok kain kasa api ke tubuhnya dan berkata dengan heran. Itu disebut api kehidupan, dan menempati urutan ke-6 dalam daftar api aneh. Karena vitalitasnya yang kuat, ini adalah pilihan terbaik bagi ramuan untuk memproduksi bahan obat dan memurnikan ramuan. Ternyata kamu menyebut segala jenis api dahsyat yang lahir sesuai kehendak langit dan bumi sebagai api yang aneh. Nyala api makhluk hidup dengan kekuatan seperti itu hanya menduduki peringkat ke-6. Sungguh menakutkan melihat betapa menakutkannya 5 besar itu, api yang aneh. Hua mengambil alih dan berkata, akan ada peluang di masa depan. Ayo pergi. Tempat jatuhnya monster multi harta karun kuno itu berada di sudut barat laut dataran 10.000 binatang. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari. Dalam perjalanan, berhati-hatilah untuk menghindari mayat hidup yang telah terkorosi oleh energi kematian. Jumlah mereka hampir tak ada habisnya, jika kamu terjerat dengan mereka, kamu akan mendapat banyak masalah. Ziyan melambaikan tangannya untuk menyela Zhu Hua, dan dengan gerakan memelintirnya, tubuhnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang lebih dulu, dan Xiaoyan dan yang lainnya segera mengikuti. Di tanah abu-abu yang luas, sekelompok sosok yang terbungkus api hijau terbang dengan cepat. Setelah Xiaoyan dan rombongannya melakukan perjalanan cepat melalui pegunungan dan punggung bukit selama sehari, mereka akhirnya tiba di kedalaman hutan yang dipenuhi dengan udara kematian dan pembusukan. Hutan gelap menyelimuti danau yang luas. Disitulah tempat jatuhnya binatang purba Duobao, Danau Duobao. Sayangnya, ada bayangan binatang berwarna abu-abu yang berenang seperti hantu di pinggiran Danau Duobao. Begitu banyak roh binatang. Sebagian besar ada roh binatang di tingkat tertinggi ke-6 dan ke-7. Ada cukup banyak roh binatang di tingkat tertinggi ke-8, tapi ada beberapa. Ini setara dengan gelombang binatang kecil. Pohon raksasa setinggi ribuan kaki, beberapa sosok berdiri dengan tenang. Kita tidak punya pilihan selain memaksa masuk. Mari kita semua mendekat dan bekerja sama untuk membuka jalan, dan bergegas secepatnya sebelum gelombang besar itu mereda. Ayo bergegas. Mengikuti perintah Xiaoyan, sekelompok 16 orang turun gunung seperti harimau. Biasanya langsung menerkam ke bawah. Aum, aum, kemunculan lebih dari selusin makhluk tertinggi kelas 7 dan 8 pada saat yang sama segera membuat khawatir sekelompok roh binatang yang berkeliaran tanpa sadar. Setelah mengaum ke langit, mereka bergegas maju dengan mata kosong dan kematian tanpa rasa takut. Boom, 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 segala jenis kekuatan spiritual menyebar ke seluruh langit dalam sekejap, menutupi semua monster yang menyerang. Untuk sesaat, yang hidup dan yang mati bertarung bersama. 5 menit kemudian, boom, setelah menamparkan roh binatang tertinggi kelas 7 dengan satu telapak tangan, Ziyan dengan cepat terbang ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan ekspresi serius, saudaraku, roh-roh binatang itu memanggil teman mereka. Mereka semakin banyak berkumpul, dan kami terjerat. Kalau begitu beri mereka pukulan dan bersihkan area roh binatang ini secara instan. Setelah Xiaoyan melihat sekeliling pada roh binatang yang padat itu, tatapan tajam muncul di matanya, dan dia segera berkata, semuanya, mundur. Bang, bang. Setelah menerima pesan itu, Medusa segera meninggalkan lawannya dan mundur.
Bagaimana bisa para roh binatang yang hidup dengan menyerang makhluk hidup membiarkan Medusa begitu saja pergi? Beberapa orang bangkit dan mengejar mereka. Kamu suka mengejar, bukan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengejar sepenuhnya. Xiao Yan, yang melayang di udara, tersenyum serius. Api putih susu yang tak berujung melonjak keluar dari bawah kakinya seperti kekuatan yang luar biasa, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, seluruh langit tempat dia berada diwarnai dengan sangat putih bersih. Langkah itu adalah Ziyan, berdiri jauh di belakang, bergumam sambil berpikir. Bunuh mereka, Raja Ming. Xiao Yan menunjuk ke arah roh binatang di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Hei, suara meringkik rendah tiba-tiba meraung di dunia, dan aura seperti naga yang sedang tidur yang terbangun dengan tenang langsung menutupi seluruh tempat. Eksistensi yang tertidur di ruang abu-abu di tengah laut Qi Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan ia terbangun. Hei, sosok putih susu yang menutupi langit tiba-tiba bangkit dari tubuh Xiao Yan, tiba-tiba membentangkan sepasang sayap awan yang menggantung, dan mengarah ke bawah dengan momentum yang tak tergoyahkan dan membombardir dengan liar. Boom! Lautan api putih susu yang tak berujung langsung menyebar ke pandangan semua orang, dan gelombang kejut yang mengerikan mengamuk dengan liar. Bumi retak dengan ganas, dan langit serta bumi berguncang dengan hebat. Bang! 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 Penyebaran api yang tidak disengaja bahkan mendorong semua orang mundur ke jarak ratusan kaki. Medusa dan yang lainnya hanya bisa mundur dan mengamati situasi di medan perang. Kabut putih yang menutupi pandangan mereka perlahan menghilang. Gelombang binatang buas yang tak berujung telah lama menghilang, dan bahkan hutan abu-abu dengan radius ribuan kaki telah menghilang. Kekuatan pemurnian yang mengerikan telah mengosongkan segalanya dalam sekejap, dan apa yang muncul di depan semua orang adalah jurang yang dalam, panjangnya ribuan kaki. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Murid Zuhua tiba-tiba menyusut. Kesenjangan antara dia dan anak manusia ini sepertinya semakin lebar. Apakah mustahil baginya untuk mengalahkan Xiao Yan dan memenangkan hati yang mulia Xian? Di mana saudaraku? Apakah kamu baru saja meledakkan dirimu? Xian melihat sekeliling ke pemandangan kosong, menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum manis. Idiot, aku di atasmu. Tiba-tiba terdengar tawa dari atas langit. Xian dan yang lainnya tiba-tiba melihat ke atas. Jauh di langit, seekor burung phoenix api yang dibungkus dengan api putih susu dengan gembira melebarkan sayapnya. Di punggung burung phoenix api putih susu, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan lengan melingkari sayapnya bahu. Apakah itu Raja Ming? Raja Ming sudah tidur sekian lama dan akhirnya bangun lagi. Xian tiba-tiba berkata dengan mata yang indah. Dia sangat terkesan dengan burung kecil yang menyebut dirinya Suster Xian. Naiklah dulu. Roh binatang dari daerah lain akan segera terisi. Kita harus segera pergi. Raja Ming akan membawa kita ke pusat Danau Duobao. Xiao Yan bergerak, dan sekelompok orang di bawah segera mengangkatnya dan terbang. Hei! Raja Ming tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan memimpin semua orang terbang menuju pusat Danau Duobao. Aum! Aum! Di atas bumi, roh-roh binatang yang bergegas mendekat mengaum dengan lemah ke langit. Danau tak berujung jernih dan transparan. Tidak hanya tidak tercemar oleh aura kematian di sekitarnya, tetapi juga terus-menerus memancarkan semacam vitalitas, menghalangi semua aura kematian yang menyebar. Bahkan roh binatang yang berkeliaran di sekitar sini tidak berani mendekat, seolah-olah takut akan sesuatu. Huhuhu, di atas danau yang jernih dan transparan, bayangan hitam besar lewat. Raja Daming, kamu akhirnya bangun. Kupikir kamu sudah lelah hidup lama, jadi kamu kembali ke asalmu. Kata Ziyan sambil tersenyum sambil membelai kaki Raja Daming. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja mengganti tubuh untuk Raja Ming. Xiao Yan menatap Ziyan dengan marah. Raja dinasti Ming berbicara dengan acuh tak acuh, saudari Ziyan, sebenarnya, saya tidak pernah pergi. Saya hanya merasa terlalu lemah dan tidak dapat membantu tuanku, jadi saya terus tidur di tubuh tuanku dan menjadi lebih kuat dalam diam. Hehe, senang sekali bisa kembali, senang sekali bisa kembali. Ziyan mengobrol dengan Raja Daming. Setelah beberapa menit terbang, semua orang akhirnya sampai di tengah danau. Di tengah-tengah danau terdapat bagian tulang berwarna putih yang memancarkan kilau berkilauan. Hanya sebagian kecil saja yang berukuran 1000 kaki, cukup untuk membayangkan betapa besarnya binatang purba multi harta karun ini. Raja Ming, terima kasih atas kerja kerasmu.
Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan Raja Ming membawa semua orang berubah menjadi api putih susu dan kembali ke tubuhnya. Jangan mencemari air danau, gunakan pikiranmu untuk menembus tulang untuk menemukan artefak itu. Ziyan dengan hati-hati memperingatkan orang-orang yang mendarat perlahan. Tidak, ada seseorang di seberang sana. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, kabut putih di danau di depan tiba-tiba menggeliat dengan cepat, dan 16 sosok yang sama terbang. Xiao Yan, Hou Wu, kedua kelompok orang yang tiba-tiba bertemu satu sama lain terkejut pada saat yang bersamaan. Mereka dari klan Sirius yang menelan bulan dan klan Singa Emas berkepala 9. Medusa, yang berdiri di samping Xiao Yan, berkata dengan lembut. Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu juga mengetahui berita tentang kematian monster multi harta karun kuno di sini. Huo Hu dari klan Moon Swallowing Sirius berkata dengan sungguh-sungguh. Huo Hu awalnya berpikir bahwa tindakan kedua klan itu cukup rahasia, tetapi tanpa diduga dia bertemu orang-orang dari klan Piton Penelan Langit berwarna-warni dan klan Naga Sejati di sini. Bagaimana ini bisa bagus? Huo Hu, yang menyaksikan kekuatan bertarung Xiao Yan di Menara Pemurnian Tubuh Kuno, tidak pernah ingin berkonflik dengan Xiao Yan dengan mudah. Ya, itu kebetulan. Aku tidak menyangka kita bisa menemukan makam binatang sebesar itu. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan mengamati orang-orang di seberangnya satu persatu. Xiao Yan tidak menjawab perkataannya, dan Huo Hu hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, ahem, karena semua orang tiba di sini pada waktu yang sama, bagaimana kalau kita berburu harta karun pada saat yang sama tanpa mengganggu satu sama lain? Tiba di sini lebih dulu. Kedua, meskipun ada banyak artefak di harta karun kuno ini, itu hanya cukup untuk kita bagikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak terbiasa memberikan harta yang akan dia bagikan mendapatkan. Manusia, kamu sombong sekali. Sebelum Hou Wu dapat berbicara, seorang pria di sampingnya berbicara terlebih dahulu. Pemuda ini bertubuh kekar, rambut pirang dan mata emas. Ada garis-garis emas menyebar di wajahnya, dan pupil emasnya dipenuhi dengan rasa mendominasi dan penindasan yang tidak bisa disembunyikan. Ya, saya cukup sombong. Xiao Yan mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Kamu, pemuda itu sedikit terkejut, lalu mencibir, saya Jin Zan, anggota klan Singa berkepala 9 emas. Meskipun kita tidak berada di Menara Pemurnian Tubuh Kuno yang sama sebelumnya, saya juga mendengar tentang Anda dari Huo Hu. Kemampuanmu mengalahkan Zhong Pengfei dari klan Dapeng bersayap emas memang luar biasa, tapi jika kamu ingin makan sendiri, aku Jin Zan tidak akan pernah mengizinkannya, jadi sebaiknya kamu lebih bijaksana. Singa, apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Semua kepala mereka dipenggal dan dijadikan bola. Xian Lian menghentakkan kakinya dengan ringan, dan tekanan kuat dari naga asli tiba-tiba menimpa Jin Zan. Jin Zan tertangkap basah dan tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia segera pulih. Orang-orang dari klan Naga Sejati. Pupil emas Jin Zan sedikit menyusut, dan dia melihat ke arah Huo Hu dan berkata, bagaimana seseorang dari klan Naga Sejati bisa bertemu dengan seorang anak manusia? Keluarga binatang buas ini seperti dirasuki roh jahat, kata Huo Hu sambil tersenyum masam. Kami telah memutuskan tempat penyimpanan rahasia binatang harta karun kuno ini. Kamu dapat mundur sendiri. Xiao Yan menghentikan Ziyan yang masih hendak berbicara dan berkata. Huo Hu dan Jin Zan tampak ragu-ragu dan terjerat, jelas tidak mau melepaskan rahasia ini. Jin Zan tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa jika kita pergi, tapi kamu harus mengalahkanku. Xiao Yan segera terkekeh dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Ziyan dan yang lainnya agar mundur. Huff, manusia, kamu akan membayar penghinaanmu. Mungkin senyum menghina Xiao Yan membuat marah Jin Zan. Sebelum Huo Hu dan yang lainnya bisa benar-benar mengungsi, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Xiao Yan. Haha, turunlah, manusia. Jin Zan, yang berubah menjadi bayangan cahaya keemasan, tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan, lalu mengangkat kepalanya dan meninjunya. Kecepatannya terlalu lambat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebuah tangan yang panjang dan ramping terulur dengan ringan, dan langsung meletakkannya di pergelangan tangan Jin Zan untuk menahannya, dan seluruh tubuhnya langsung menabrak pintu yang kosong dari Jin Zan. Tetap di gunung.
Dia berteriak pelan, dan serangan bahu yang sangat kuat menghantam dada Jin Zan dengan keras, dan Jin Zan, yang belum berhasil, terbang mundur. Tubuh yang kuat, nak, apakah kamu benar-benar manusia? Jin Zan mengulurkan tangan dan mengusap dadanya yang memar, dan rasa jijik di wajahnya perlahan mereda. Apakah aku manusia atau bukan, kamu akan segera tahu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum serius. 3000 guntur. Suara guntur samar bergema, dan tubuh Xiao Yan bergoyang dan menghilang menjadi cahaya perak. Sialan, di sana, ekspresi Jin Zan berubah, dan dia mengangkat tangannya ke arah kekosongan di sebelah kiri dan meninjunya. Boom, tinju yang keras itu menyebar dengan cepat. Xiao Yan tidak memperhatikan serangan yang gagal, dan berubah menjadi serangkaian sosok perak yang mengelilingi Jin Zan, benar-benar menghalangi mundurnya, dan dengan panik membombardir Jin Zan yang dirugikan. Boom, 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 cahaya keemasan menyapu, tinju saling berjabat, dua bayangan emas dan perak bertabrakan dengan ganas, dan bahkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah tidak dapat menahannya. Di sisi lain, Ziyan dan rombongannya saling berhadapan dari kejauhan. Hou, aku menasihatimu untuk jujur padaku dan jangan membuat masalah. Ziyan menatap Hou yang matanya mengembara dan tersenyum dingin. Meskipun Medusa di samping tidak berbicara, wajahnya yang dingin dan menawan wajahnya juga menatap Hou dengan cermat. Hou, yang diawasi sampai mati oleh dua dewa jahat, tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya, bahkan jika kamu memukulku sampai mati hari ini, aku tidak akan bergerak. Bang! Dua massa cahaya, satu emas dan satu perak, bertabrakan lagi dan akhirnya terpisah. Aum, Jin Zan, yang matanya merah, menengadah ke langit dan meraung. Cahaya keemasan yang tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Cahaya keemasan menggeliat dengan cepat, dan seekor singa emas dengan tubuh beberapa ribu kaki dan 9 kepala muncul dengan cepat. Di hadapan semua orang. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan yang mendominasi dunia perlahan menyebar ke seluruh dunia. Nak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini, kata Jin Zan sambil memanggil monster super itu. Tes, apa menurutmu hanya kamu yang bisa berubah? Xiao Yan tersenyum menghina, lalu dengan ringan menghentakkan kaki kanannya. Raungan, diiringi dengan auman naga yang mengejutkan, naga ungu emas besar berukuran sekitar 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan aura tua dan kuno langsung memenuhi udara. Di punggung naga emas ungu besar, ada sepasang sayap burung phoenix besar yang berkibar tertiup angin. Naga emas ungu raksasa mengayunkan tubuhnya yang kuat dan ramping, membuka mulutnya yang besar sedikit, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar di lapangan, sekarang kita sama. Ini adalah roh ilahi dari seorang pejuang manusia, metode, tapi bagaimana mungkin jiwa binatang yang dia sempurnakan menjadi naga dan burung phoenix kuno? Mungkinkah Yang Mulia Ziyan? Setelah melihat gambar naga dan burung phoenix kuno yang diubah oleh Xiao Yan, orang-orang Zuhua di belakang tiba-tiba membuka mata mereka, mulut. Aku memberikannya pada kakakku, ada apa? Ziyan berbalik dan menatap beberapa orang. Tetapi pejuang manusia memurnikan jiwa binatang, tetapi mereka harus membunuh roh binatang sebelum mereka dapat menghilangkan jiwa binatang secara keseluruhan. Bagaimana Yang Mulia bisa baik-baik saja? Zuhua mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Ini adalah rahasia alam spiritual kekaisaran. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan memahaminya. Aku berpikir bahwa dalam perjalanan pengembangan jiwa, dunia 1000 besar akan melangkah lebih jauh dari benua Douqi, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak menyangka keadaannya tidak akan jauh lebih baik. Ziyan mendengar ini. Dia tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, menjadi anak dusun dari klan naga sejati benar-benar membuatnya kehilangan muka di Medusa. Namun, Medusa tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Mata ungu menawannya tertuju pada Xiao Yan yang telah menyelesaikan metode jiwa dewa. Setelah sekian lama, si cantik yang mempesona bergumam, bajingan kecil, mengapa kamu menggunakan gambar naga dan burung phoenix kuno Ziyan? Reputasi kakakku sebagai ular piton penelan langit 9 warna tidak lebih buruk dari miliknya. Tampaknya adalah naga dan burung phoenix kuno yang legendaris. Saya belum pernah mendengar tentang seorang pejuang manusia yang memurnikan jiwa dewa naga dan burung phoenix kuno selama tahap jiwa dewa. Apakah kamu tidak takut dengan kejaran dua klan yang baru saja kamu panggil? Jin Zan,
yang berwujud monster super, juga dibutakan oleh mata emas besar Xiao Yan dan berkata dengan linglung. Jangan takut, ada seseorang di atasku. Senyuman ganas muncul di wajah besar naga ungu emas itu, dan dia segera menyerang ke depan dan berkata, sebelum itu, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Petik 2. Mengaum. Di tengah semburan auman naga yang penuh dengan tekanan naga asli yang kuat, Xiao Yan, yang berubah menjadi cahaya keemasan dan datang seketika, menamparkan salah satu kepala Jin Zan dengan cakar. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Jin Zan, yang kesakitan, segera bergerak maju dan membalas budi kepada Xiao Yan. Akibatnya, di mata semua orang yang hampir membeku, kejeniusan dari satu orang, satu binatang, dan dua suku yang mengira mereka akan memulai pertempuran spiritual, semuanya berubah menjadi. Dalam bentuk binatang super, mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang gila dengan cara yang paling primitif. Cakar, mulut, kepala, dan ekor mereka adalah senjata ofensif dari kedua raksasa. Ini bekerja keras, kamu menggunakan superku. Bentuk binatang suci tidak dimaksudkan untuk mempermalukan Xian. Gigit dia dengan cepat, gigit dia, ya, gigit dia seperti ini, dan gunakan juga cakarmu, hancurkan kepalanya dengan cakarmu. Di sisi lain, Yang Mulia Ziyan dari klan naga sejati berteriak dengan liar tanpa gambaran apapun, dan 7 anggota klan naga sejati di belakangnya diam-diam menjauhkan diri darinya. Ngomong-ngomong, ini sangat memalukan, Yang Mulia Ziyan itu tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin Dewi yang bermartabat dan sempurna seperti itu bisa langsung berubah menjadi gadis yang lucu ketika dia bertemu Xiao Yan? Tanda tanya, tersingkir dari wujud binatang super, berubah menjadi tubuh manusia dengan garis-garis hitam di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ziyan, yang memiliki sedikit rona merah di wajahnya, dan berkata dengan ekspresi aneh, Ziyan, tutup mulut, naik, apakah kamu pikir kamu sedang melawan binatang buas? Ziyan yang baru saja mengepalkan tinjunya dan hendak mengangkatnya, segera menyerah dan menyembunyikan seluruh tubuhnya di balik lekuk tubuh Medusa yang anggun. Aduh! Xiao Yan berbalik dan menghela nafas dalam-dalam karena tak berdaya. Dalam satu tarikan napas, sungguh sial baginya, Kaisar Yan, memiliki begitu banyak saudara perempuan yang mengalami keterbelakangan mental. Batuk. Jin Zan, yang tersingkir dari wujud binatang super oleh Xiao Yan, berdiri dengan gemetar dan berkata, Xiao Yan, saya akui bahwa kamu sangat kuat. Selama kamu bisa menerima pukulan berikutnya, aku akan segera pergi. Apakah kamu masih bisa bertarung? Petik 2. Melihat Jin Zan yang terlihat sangat lesu, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Petik 2. Klan Singa Emas berkepala 9 kita pasti sangat mampu bertarung. Jin Zan dengan lembut menutup telapak tangannya, dan bayangan singa emas berkepala 9 terbentuk di belakangnya lagi, lalu dia meninju dan meraung. Tinju roh penelan singa. Bayangan singa emas berkepala 9 di belakangnya juga meninju dengan keras, dan cahaya keemasan di langit langsung berubah menjadi bayangan kepalan tangan, dan kepala singa emas mengaum ke langit. Tinju singa menelan langit. Tinju dewa penelan singa. Dalam sekejap, 2 kepalan tangan bayangan singa raksasa ditumpangkan. Kepala singa emas dengan 3 segel kepalan tangan membuka mulutnya dan memuntahkan semua energi spiritual di langit di atas danau yang luas, dan bahkan ruangnya, terasa sangat terdistorsi. Raja singa menelan tinjunya 3 kali dan selesai. Raja singa menelan 3 kali dan menghancurkan semua makhluk hidup. Jin Zan, yang telah selesai mengumpulkan momentumnya, menunjukkan senyum puas dan langsung meninju Huanglong. Bas! Di tengah auman singa, kepala singa emas yang tinggi di langit, yang telah mengumpulkan momentum hingga puncaknya, sedikit membuka mulutnya yang besar, dan semburan emas yang menyebar dari langit dengan ganas mengalir menuju Xiao Yan di bawah. Apakah ini metodemu? Xiao Yan tidak senang atau sedih saat melihat ini. Dia menyatukan kedua tangannya dengan lembut, dan setiap sidik jari yang sangat misterius melonjak dengan cepat di ujung jarinya, dan serangkaian momen yang mempesona dengan cepat terbentuk olehnya. Segel yang membuka gunung, segel yang mengubah laut, segel yang menutupi bumi, segel yang memusnahkan langit, segel kaisar kuno. Bas! Jejak tangan kristal dari 5 arah yang berukuran 1000 kaki dengan cepat terbentuk di udara, dan kemudian dengan cepat menyatu. Fluktuasi yang dipancarkannya menjadi semakin tidak jelas.
5 segel digabungkan menjadi 1, tekan. Xiao Yan, yang telah menyelesaikan segel tangannya, menunjuk ke aliran emas yang datang ke arahnya dan berkata, "Ups!" Jejak tangan jernih dari atas langit turun dengan gelombang berbahaya dalam sekejap. Boom! Gelombang kejut spiritual yang gila menguapkan sebagian besar semburan emas dalam sekejap, dan dengan cepat melakukan serangan balik ke sumbernya. Semua orang masih menunggu untuk terus mengeksplorasi hasil pertempuran, tetapi cahaya spiritual yang menyilaukan memancar dari pusat pertempuran dengan gila-gilaan, begitu keras sehingga semua orang tanpa sadar harus menutup mata, dan air mata jatuh dari sudut mata mereka tak terkendali. Gur! Suara deras danau membangunkan semua orang yang menutup mata. Tanpa sadar mereka membuka mata dan melihat ada lubang hitam besar di danau yang perlahan menyusut, dan air danau di sekitarnya terus memenuhinya. Di udara, dua sosok saling berhadapan jauh, seolah tidak ada yang berubah. Apakah ini seri? Bagaimana mungkin? Kakakku jelas yang terkuat. Ziyan mengeluh dengan cibiran tidak puas. Ahem, Xiao Yan, kamu menang. Keluhan Ziyan seakan membangunkan dua orang yang berdiri berjauhan. Tubuh Jin Zan gemetar dan dia terjatuh ke danau. Jin Zan, ekspresi Huohu berubah saat dia melihat ini, dan dia segera terbang dan mengambil Jin Zan. Danau ini berisi wasiat binatang purba multicakar yang telah jatuh. Setelah terkontaminasi akan sangat merepotkan, apalagi Jin Zan masih terluka parah. Saudara Xiao Yan, selamat tinggal. Huohu mengambil alih Jin Zan, yang langsung pingsan, dan segera pergi bersama Sirius penelan bulan dan anggota klan singa berkepala 9 emas. Dasar sekelompok idiot. Mereka ingin merebut harta karun itu meskipun mereka tidak cukup kuat. Zuhua melihat ke belakang sekelompok orang yang sedang berjalan pergi, dengan senyum menghina di wajah tampannya jenius dari klan naga sejati, dan tingkat budidayanya hanya dalam warna ungu. Tentu saja, Yan Xia bukanlah tandingan Huohu dan Jin Zan. Jangan perhatikan orang-orang lemah ini. Ini waktu panen kita di bawah. Ayo, kita turun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan memimpin semua orang ke bawah. Di atas kerangka besar berwarna putih dan ganas, 16 sosok manusia duduk terpisah. Ziyan melihat sekeliling dan kemudian berkata, gunakan pikiran spiritual Anda untuk merasakan di mana artefak itu berada, dan ingatlah bahwa setiap orang hanya dapat memperoleh satu artefak, hanya bisa mengambil yang memiliki nilai tertinggi. Persepsi Xiao Yan dengan cepat meluas ke bawah di sepanjang kerangka binatang multi harta kuno, dan sekilas, ada lusinan tubuh lengkap dari binatang multi harta kuno ini. Tingginya 10.000 kaki ukurannya, dan mungkin cukup untuk menutupi langit dan menghalangi sinar matahari hanya dengan berdiri di sana. Saat persepsi Xiao Yan terus meluas ke bawah, Xiao Yan juga merasakan berbagai artefak di berbagai bagian tubuh binatang duobao, termasuk artefak tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan bahkan tingkat atas. Lebih dalam lagi, Xiao Yan bahkan menemukan semburan senjata sihir yang murni terbuat dari artefak, yang juga membutakan mata Xiao Yan, tapi Xiao Yan terus meluas ke bawah. Tujuan Xiao Yan untuk memperluas, dan memperluas lagi. Sangat jelas. Karena setiap orang hanya dapat mengambil satu hal di sini, maka dia harus mendapatkan yang terbaik, yaitu binatang multi harta kuno yang menggunakan bola matanya sendiri untuk menambahkan berbagai yang paling kuat, benda semi suci yang terbuat dari bahan surgawi dan harta duniawi yang sangat berharga, mata penghancur kehidupan. Jika sayangnya ia tidak mati dalam pertempuran tahun itu, cepat atau lambat Mi Seng Tong akan naik ke level benda suci. Akhirnya, Xiao Yan, yang dengan panik mencari ke bawah, menemukan 3 kelompok cahaya yang sangat terang. Di dalam kelompok cahaya tersebut terdapat 3 benda kuasi sakral, kapak, kaki, dan cermin. Oh, naif, mereka hanyalah pelacur centil yang mencoba menghentikanku mengambil mata penghancur kehidupan. Indra Xiao Yan melihat ketiga benda kuasi sakral ini sejenak, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia melewatinya dan melanjutkan ke bawah. Air danau yang dingin tidak dapat menghentikan langkah Xiao Yan sama sekali. Akhirnya, ketika dia menghadapi semburan artefak lagi, Xiao Yan menemukan kelompok cahaya besar yang ada seperti seorang kaisar di tengah ribuan artefak. Kilau yang dipancarkannya begitu terang sehingga bahkan ribuan artefak tidak dapat menyembunyikan keberadaannya. Beberapa makhluk tingkat artefak yang kuat dan unik mengelilinginya dari kejauhan, dan mereka tidak berani terlalu dekat dengan makhluk ini.
Itu adalah manik hitam seukuran telapak tangan. Duo Baomon kuno menggunakan matanya sendiri untuk memurnikan objek kuasi suci yang paling kuat, mata penghancur kehidupan. Itu kamu. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, dan kekuatan jiwanya berubah menjadi jaring besar yang membungkusnya erat-erat, dan kemudian dengan cepat kembali. Di atas danau, Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di atas sepotong tulang putih, tiba-tiba membuka matanya dan perlahan membuka telapak tangannya. Sebuah manik hitam dengan aura misterius tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Deatai, benda kuasi suci yang hanya berjarak setengah langkah dari benda suci sebenarnya. Mampu melihat semua ilusi di dunia, dan memadatkan cahaya ilahi yang menghancurkan kehidupan. Segala sesuatu yang dilewati oleh cahaya ilahi dihancurkan, dan itu sangat mendominasi. Sepotong informasi tentang Mi Seng Tong diam-diam muncul di benak Xiaoyan. Benda kuasi suci yang paling kuat. Jika saya terus mengolahnya dengan kekuatan garis keturunan Kaisar Dou Klan Xiao di tubuh saya, seiring dengan peningkatan kekuatan saya, pada akhirnya benda itu bisa menjadi benda suci yang tiada taraf, atau bahkan benda suci paling unik yang tiada taranya. Eksistensi yang kuat, benda suci yang suci dan tak tertandingi. Xiaoyan tersenyum bangga, dan dengan jentikan jarinya, setetes darah jatuh secara akurat ke mata penghancur kehidupan, dan sebuah benda misterius yang misterius, koneksi tercipta di antara keduanya. Menjadi satu denganku, kamu akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Begitu. Xiaoyan selesai berbicara, murid penghancur kehidupan di tangannya sepertinya memahami kata-kata Xiaoyan, dan kemudian dia sedikit terkejut, dan segera berubah menjadi cahaya redup tidak sabar untuk keluar dari alis Xiaoyan. Bas! Saat cahaya hitam menggeliat, mata vertikal misterius sehitam lubang hitam diam-diam muncul di antara alis Xiaoyan. Yah, rasanya menyenangkan memiliki mata ketiga. Ia juga memiliki teknik serangan tambahan, penghancuran cahaya ilahi. Saat kamu menghadapi seseorang di masa depan, kamu dapat mengejutkan seseorang dan menang dengan satu gerakan. Cukup terkesan. Dia penasaran menyadari mata ekstra vertikal di antara alisnya. Mata penghancur kehidupan, buka. Jejak tangan Xiaoyan berubah, dan pupil vertikal di antara alisnya terbuka. Cahaya hitam tak terbatas keluar, dan Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke dasar danau. Di mana tengkorak besar dan ganas dari binatang multicakar kuno itu dikuburkan, sebuah lubang hitam berukuran 100 kaki terletak dengan tenang, dan tercium bau darah yang samar dan menyengat. Tempat yang dituju seharusnya adalah makam dewa. Tidak? Itu pastinya adalah lautan dewa. Tempat di mana esensi dan darah banyak makhluk puncak di tanah binatang dewa disimpan. Itu juga merupakan area di mana 3 raja binatang menekan sisa-sisa kaisar iblis. Xiaoyan menatap ke sana dalam diam untuk beberapa saat dan bergumam sambil berpikir. Di dunia luar, Medusa, Ziyan, dan yang lainnya telah terbangun satu demi satu, memegang artefak kuat dan bahkan benda kuasi suci di tangan mereka. Saudaraku, kenapa kamu baru bangun tidur? Apakah kamu belum menemukan benda kuasi suci yang cocok? Ziyan, yang sedang memegang cermin kuno berwarna-warni di tangannya, memandang Xiaoyan yang perlahan membuka matanya dan bertanya kebingungan. Siapa yang mengatakan itu? Menurutmu ini apa? Xiaoyan menyentuh alisnya dengan ringan, dan pupil vertikal hitam misterius dengan cepat muncul. Ini adalah mata penghancur kehidupan. Umumnya, setiap binatang multi harta karun kuno akan menggunakan mata penghancur kehidupan sebagai benda suci untuk menekan warisannya sendiri. Wow, saudaraku, kamu benar-benar beruntung. Memberitahu Ziyan segera mengenali objek ini. Pada saat ini, dia melihat cermin kuno kuasi sakral di tangannya, dan tiba-tiba merasa bahwa itu tidak berguna. Kita tidak akan pergi ke pemakaman Tuhan untuk saat ini. Jika kita ingin mendapatkan warisan dari kekuatan tertinggi itu, kita harus berjuang sebentar, jadi sebaiknya kita meningkatkan kekuatan kita sebelum pergi ke sana. Ini adalah tempat untuk mundur. Kemarilah, Danau Duobao dilindungi oleh sisa-sisa binatang Duobao kuno ini, dan roh binatang yang berkeliaran di pinggiran tidak bisa mendekat. Pikir Xiaoyan, dan murid penghancur kehidupan di antara kedua alisnya menghilang. Oke, mundur, aku ingin mencapai alam tertinggi tingkat 9. Medusa mengangguk ringan. Kalau begitu, aku juga ingin mencapai alam tertinggi kelas 9, dan aku juga ingin mengolah objek kuasi suci. Ziyan buru-buru mengikuti tren dan berteriak, seolah dia takut tertinggal dari yang lain. Baiklah, mari kita mulai.
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan memasuki kondisi kultivasi satu demi satu. Sudah waktunya untuk melangkah ke alam tertinggi kelas 9. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan pelangi kekuatan spiritual segera terbang keluar dari cincin Qiankun. Wosh! Saat Xiao Yan menelan dan menelan dengan cepat, sungai cairan spiritual tertinggi juga mengalir ke mulut Xiao Yan dengan deras, dan auranya terus meningkat. 7 hari kemudian, di atas kerangka besar di tengah Danau Duobao, puluhan sosok bersemangat berdiri dengan bangga. Ayo pergi! Dengan lambaian tangan besar Xiao Yan, sekelompok orang bergegas keluar seperti anak panah tajam, dengan sasaran, pemakaman Tuhan. Di tengah aura abu-abu dan mematikan, menara-menara menjulang yang terbuat dari tulang putih berdiri satu demi satu, mereka dengan kuat memblokir aura mematikan dari dunia luar dan tidak dapat terinfeksi sama sekali. Xiao Yan dan rombongan yang dengan cepat melakukan perjalanan melalui tanah abu-abu, langsung kaget saat melihatnya, karena tujuan mereka telah tiba. Wosh! Wosh! Xiao Yan dan yang lainnya bergegas mendekat, yang langsung menarik perhatian tim yang menjaga pintu masuk pemakaman dewa. Klan Merak 9 Warna, Klan Bangau Dewa Langit, Klan Keratong Tian, Klan Rock Bersayap Emas, Klan Serigala Penelan Bulan, Klan Singa Emas Berkepala 9. Mereka semua adalah kenalan lama, semuanya ada di sini. Dari Streamer, Yan Laoliang memandangnya dengan sopan. Xiao Yan, kamu sangat lambat. Lu Ting, jenius dari klan Tongtian AP, berdiri dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku berpetualang dan membuang banyak waktu. Teman klan Sirius yang menelan bulan dan klan Singa Emas Berkepala 9 seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Xiao Yan melirik kedua anggota suku yang duduk bersila di atas raksasa itu batu dengan setengah tersenyum. Sayangnya Huo Hu dan Jin Zhan menutup telinga dan berpura-pura tidak melihat Xiao Yan. Lu Ting, yang samar-samar menebak sesuatu, terkekeh, mengangkat tangannya dan berkata, duduklah dulu. Ini siang hari, saat energi kematian paling ganas. Kita semua menunggu energi kematian mereda saat fajar. Xiao Yan yakin, dan dia mengajak Medusa dan yang lainnya mencari batu besar untuk diduduki. Sementara mereka menunggu di sini, master dari berbagai ras yang belum datang juga berdatangan satu demi satu. Orang-orang dari klan ular surgawi yang ada di sini. Bai Wushuang tiba-tiba berkata dengan mata jahat. Xiao Yan menoleh setelah mendengar ini dan melihat seorang pria berpenampilan agak feminin memimpin sekelompok pria dan kuda dengan aura kuat untuk segera turun. Sekarang orang-orang dari klan ular langit kuno juga telah tiba, tampaknya perolehan warisan leluhur oleh Kailin mungkin memiliki banyak liku-liku. Apakah kamu ingin aku membunuh mereka di sini sebelumnya? Menatap Medusa dan berkata, tidak, kami, ular piton penelan langit berwarna-warni, harus memberi pelajaran pada ular surgawi kuno. Hal ini selalu terjadi dari zaman kuno hingga saat ini. Sebelum Medusa dapat menjawab, Bai Wushuang bereaksi cukup keras. Omong-omong, klan ular surgawi kuno dan klan piton penelan langit adalah dua klan hegemonik di antara makhluk roh mirip ular. Kedua belah pihak tidak pernah menyerah dalam perjuangan mereka untuk mendominasi makhluk roh mirip ular menganggap kedua belah pihak sebagai duri di pihaknya, dan perseteruan kedua klan pun sudah dimulai. Anak kecil, Wu Suang benar, biarkan aku yang menangani masalah ini sendiri. Medusa menggelengkan kepalanya sedikit, menolak kebaikan kekasihnya. Oke, Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya, menyebabkan kecantikan yang mempesona memberinya tampilan yang menawan. Saat malam memudar, begitu pula fajar. Para jenius dari semua ras yang menjaga pintu masuk berdiri diam-diam, dan satu demi satu tim berangkat untuk bergegas masuk. Bagian dalam pemakaman dewa dipenuhi dengan aura darah dan kejahatan, dan bahkan bumi pun diwarnai merah yang tak dapat dijelaskan. Aura merah cerah kematian melayang sembarangan di langit, meninggalkan jejak kesuraman di hati setiap orang. Informasi mengatakan bahwa pemakaman ilahi dibagi menjadi dua alam, alam dalam dan luar. Alam luar yang kita masuki sekarang memiliki formasi spiritual pertahanan di halaman dalam. Untuk membukanya, kita membutuhkan hati dari yang tertinggi kelas 8 roh binatang. Ayo kita berburu roh binatang kelas 8 secara terpisah. Sampai jumpa di alam batin. Setelah Lu Ting menyapa Xiao Yan, dia segera pergi bersama 7 anggota klan Tongtian AP. Alasan mengapa Lu Ting berniat berteman dengan Xiao Yan adalah karena kekuatan tempur Xiao Yan yang kuat hanyalah salah satu alasannya. Alasan penting lainnya adalah tujuan perjalanan Xiao Yan dan Lu Ting bukanlah impulsif.
Luting telah menerima informasi dari klannya sebelum dia datang. Mungkin ada binatang buas kuno yang terpencil di tingkat tertinggi surgawi yang telah jatuh di makam dewa. Dia harus mendapatkan esensi dan darah warisan dari binatang buas kuno itu. Seperti yang kita ketahui bersama, Keratongtian memiliki kekuatan magis alami, kekuatan kegilaan, dan kemampuan klan mereka ini diwarisi dari klan binatang buas kuno yang terpencil klan Keratongtian. Dan karena klan binatang buas kuno yang terpencil terus dimusnahkan dalam perang tahun itu, warisan binatang buas kuno yang terpencil di makam dewa menjadi lebih berharga. Klan Piton Penelan Langit berwarna-warni, klan naga sejati, dan Baganzi di pihak Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan klan binatang buas kuno yang sunyi, jadi Luting bisa berteman dengan Xiaoyan dengan percaya diri. Hati dari roh binatang tertinggi kelas 8. Ayo pergi. Xiaoyan bergumam pelan, dan kemudian memimpin beberapa orang untuk langsung pergi ke tempat di mana roh binatang itu mungkin berada. Ada 3 supremasi kelas 9, 3 supremasi kelas 8, dan 10 supremasi kelas 7 di tim mereka saat ini. Setengah hari kemudian, tim Xiaoyan, yang telah memperoleh hati roh binatang tertinggi kelas 8, berhasil memasuki wilayah dalam pemakaman dewa. Di tengah-tengah wilayah dalam, terdapat sebuah altar kuno setinggi puluhan ribu kaki, megah dan menjulang tinggi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Ada rantai batu yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari altar. Mereka menembus bumi dan terkubur jauh di dalam bumi, seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengikat atau menekan keberadaan misterius di bawah altar. Ada 3 patung batu besar yang berdiri dengan tenang di atas altar. Patung batu di sisi utara adalah burung Phoenix kuno. Ia membentangkan sayap besar yang dapat menutupi langit dan matahari. Tampak seperti burung Phoenix tetapi bukan burung Phoenix, seperti burung Phoenix tetapi bukan burung Phoenix. Tubuhnya dibungkus dengan api misterius yang tak ada habisnya, dan sepertinya ia bisa menuju kekal hidup dalam nyala api itu. Patung batu di sisi barat adalah burung purba. Ia memiliki sepasang sayap awan gantung yang sangat besar, dan bulunya sangat indah, seolah-olah ia memiliki spiritualitas yang luar biasa. Patung batu di sisi timur adalah binatang buas purba. Gambarannya adalah binatang raksasa purba yang mengaum ke langit. Warnanya benar-benar hitam dan tubuhnya penuh dengan keindahan kekuatan dan kekerasan. Burung Phoenix kuno, burung kuno yang penuh semangat, binatang buas kuno, tampaknya ular piton penelan langit 9 warna tidak ada. Kailin, di mana seniormu? Xiaoyan melirik ke altar. Dia bersembunyi. Sisi selatan altar yang kosong seharusnya menjadi lokasi aslinya. Aku bisa mencoba memanggilnya dengan darah ular piton penelan langit 9 warna nanti. Senior ini sangat sombong. Ada pria kuat di klan kami sebelumnya. Mereka tiba di sini dan mencoba menerima warisannya, tetapi karena mereka hanyalah ular piton berwarna-warni yang menelan langit, mereka tidak dapat memperoleh tanggapan apapun dan akhirnya harus pulang sendirian bahwa konsentrasi garis keturunan mereka tidak cukup, jadi kali ini. Jadi dia mengirimku ke sini. Dia dan aku sama-sama ular piton penelan langit 9 warna, jadi dia pasti tidak akan menolakku. Mata ungu Medusa yang menawan menatap ke posisi selatan yang kosong, dari altar, dan dia merasakan sesuatu dari sana. Ada panggilan garis keturunan yang tidak dapat dijelaskan, mungkin dari tempat seniornya bersembunyi. Keajaiban dari semua ras masih berdatangan dalam aliran yang stabil, dan 3 raja binatang yang berdiri di atas altar tampaknya diam-diam menunggu semua orang tiba sebelum memulai warisan. Wosh, wosh, suara angin kencang datang, dan tim lain dengan aura yang kuat bergegas mendekat. Pemimpinnya mengenakan jubah emas, dengan penampilan yang sangat tampan, alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan luar biasa temperamen yang mulia, tapi agak mirip dengan temperamen Xian. Itu klan Phoenix dari klan Phoenix. Xian mengangkat alisnya dan berkata, "Apa, bukankah naga dan burung Phoenix kuno mengaku sebagai komandan klan naga dan burung Phoenix? Huang Qi ini harusnya membungkuk padamu saat dia melihatmu." Xiaoyan berkata sambil setengah tersenyum. "Saudaraku, kamu mengolok-olokku lagi. Meskipun naga dan burung Phoenix kuno adalah makhluk sempurna yang telah mengumpulkan darah dewa dari 2 klan, mereka dibagi menjadi beberapa ras sebelum mereka berubah. Dari klan naga sejati, burung Phoenix klan Phoenix pasti tidak akan mengenalinya. Demikian pula, klan naga sejati kita tidak akan mengenali naga dan burung Phoenix kuno yang diubah dari klan Phoenix. Klan Phoenix terbagi menjadi Phoenix Clan dan klan Phoenix,
dan klan Phoenix bergiliran memerintah klan Phoenix saat ini diperintah oleh Raja Phoenix leluhur bagi diri mereka sendiri. Huang Qi ini adalah keturunan Raja Phoenix saat ini. Jika dia melihatnya, aku khawatir reaksi pertama adalah membunuhku terlebih dahulu. Keluh Ziyan dengan dagu cemberut. Haha, jangan takut, biarkan dia datang. Klan Phoenix Iblis Surgawi di benua Doki telah menyerah di bawah kakiku. Aku ingin melihat betapa kuatnya klan Phoenix sejati di dunia seribu besar. Tertawa setelah mendengar ini. Mata Zuhua membelalak saat mendengar ini. Pria berjubah emas dengan persepsi yang tajam segera menoleh dengan penuh perasaan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia melihat ke arah Ziyan. Kekuatan naga dan Phoenix kuno yang tak terselubung di tubuh Ziyan membuatnya segera mengenali wajah Ziyan. Pria berjubah emas membisikkan sesuatu kepada teman-temannya, sehingga orang-orang dari klan Zhen Huang segera mengubah rute mereka dan berjalan menuju ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada. Setiap gerakan klan True Phoenix yang baru tiba berada di bawah perhatian orang-orang yang tertarik. Tindakan Huang Qi segera menarik perhatian sebagian besar orang di lapangan. Orang-orang dari klan Phoenix sejati sepertinya berencana menimbulkan masalah bagi orang-orang dari klan naga sejati. Hehe, sekarang kita punya sesuatu yang bagus untuk ditonton. Dadada, Huang Qi memimpin orang-orang dari klan Phoenix sejati dan berjalan perlahan di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Matanya tidak berhenti sama sekali dan langsung tertuju pada Ziyan. Xiao Yan tidak berbicara, tapi mundur 2 langkah dan menyerahkan tahta kepada Ziyan. Ziyan sudah dewasa, inilah panggungnya. Tindakan Xiao Yan membuat Huang Qi salah paham. Dia sedikit mengangkat dagunya, seolah dia puas karena Xiao Yan bisa mengenali gerakan itu. Hei, naga dan Phoenix kuno. Kamu terlihat seperti naga dan Phoenix kuno yang berubah dari klan naga sejati, dan kamu memiliki wajah baru. Tampaknya jenius tingkat rendah yang datang ke klan naga sejati beberapa waktu lalu adalah kamu, kan? Huang Qi tiba-tiba tersenyum ringan, jalan. Ziyan dari klan naga sejati. Ziyan menjawab dengan anggun. Oh, ternyata itu yang mulia Ziyan. Karena Anda mengetahui banyak hal, Anda tidak boleh membuat apa yang disebut lelucon tentang naga dan burung Phoenix kuno yang memimpin klan naga dan burung Phoenix, tidak terlihat bagus. Huang Qi memandang Ziyan dengan santai. Sebelum Zuhua yang terlihat jelek bisa mengatakan apapun, Ziyan tertawa lebih dulu. Mengapa kamu tertawa? Senyuman di wajah Huang Qi berangsur-angsur memudar. Dikatakan bahwa klan naga sejati saya memiliki temperamen paling sombong, tapi menurut saya klan Phoenix Anda memiliki temperamen yang lebih buruk. Huang Qi, kan? Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk menuding yang mulia? Hanya karena Anda penampilan jelek. Senyum di wajah cantik Ziyan mekar dengan tenang seperti epifilum. Kamu, Huang Qi hendak berbicara, tetapi disela oleh Ziyan dengan lambaian tangannya. Awalnya, saya datang ke makam dewa untuk menemani Sister Cailin dan menonton pertunjukan. Lagi pula, tidak ada leluhur sejati saya klan naga mati di sini. Tapi aku berubah pikiran sekarang. Kami, klan naga sejati, harus bersaing untuk mendapatkan esensi dan darah warisan Raja Binatang Phoenix. Petik 2. Wajah tampan Huang Qi berubah menjadi hijau dan putih, dan dia melakukannya tidak tahu harus berkata apa. Kamu bilang dia baik, kenapa dia harus pamer? Dia takut dia bodoh karena memaksa klan naga sejati, yang tidak berniat menimbulkan masalah, ke sisi lain dan menimbulkan masalah baginya saat mereka bertarung demi Tuan Binatang Phoenix. Patriark muda, warisan akan segera dimulai, sebaiknya kita pergi lebih awal untuk membuat beberapa persiapan. Setelah Huang Qi, pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 8 dari klan Phoenix sejati mengingatkannya dengan mengedipkan mata. Ayo pergi. Dia menemukan Huang Qi di kaki tangga dan segera berbalik dan membawa orang-orang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tanpa meninggalkan kata-kata kasar. Kegagalan Huang Qi segera membuat para jenius dari semua ras melihat dengan jelas. Untuk sesaat, semua orang segera mengenali pemimpin generasi baru klan naga sejati ini lagi. Patriark muda dari klan Phoenix sejati bukanlah orang yang mudah untuk disinggung, jadi berhati-hatilah saat bertemu dengannya di masa depan. Jika kamu menggodanya seperti ini, apakah kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya nanti? Xiao Yan melihat ke belakang Huang Qi dan tersenyum. Bukan aku yang mengalahkannya, tapi kakakku yang mengalahkannya. Jawab Ziyan sambil tersenyum. Kau sendiri yang menyebabkannya,
Mengapa kau ingin aku menghapus pantatmu? Xiao Yan tercengang. Hehe, kakak seharusnya membereskan kekacauan untuk adiknya. Apakah kamu hanya akan mengatakan apakah kamu ingin membantu atau tidak? Ziyan meraih lengan Xiao Yan dan menjabatnya. Oke, tolong bantu aku. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya sambil memegangi dahinya. Hehe, kakak adalah yang terbaik. Ziyan diam-diam menunjuk ke Medusa, merasa sangat bangga. Yang mulia ratu yang sudah menjadi istri Yandi tidak peduli dengan tindakan kecil Ziyan. Jika bisa, lakukan saja. Sekalipun Anda menjadi istri dari saudara perempuan, Anda tetap harus memanggil saudara perempuannya akhir. Zhu Hua diam-diam memperhatikan gerakan Ziyan dan Xiao Yan dengan sedih. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari, tidak ada masa depan untuk menjilati anjing. Tepat ketika hampir semua jenius dari semua ras tiba dan suasana sudah sedikit gelisah, Medusa memimpin dengan melompat keluar dari kerumunan dan terbang ke altar. Pergerakan yang tidak biasa dari klan ular piton penelan langit berwarna-warni ini langsung menarik perhatian semua orang. Namun, yang aneh adalah Medusa tidak mendatangi salah satu dari ketiga binatang itu, melainkan terbang ke sisi selatan patung batu yang kosong itu. Medusa tiba-tiba berlutut perlahan dengan satu lutut. Dia menggaruk mulutnya dengan jari giok hijaunya dan sebuah luka muncul di sana. Dia mengangkat ujung jarinya yang berdarah dan dengan cepat menggambar serangkaian simbol berwarna darah yang tidak biasa dan misterius di udara. Ayo, Tuan Leluhur. Sidik tangan itu tiba-tiba berhenti, dan Medusa berteriak dengan ekspresi serius. Bas! Rune berwarna darah tiba-tiba bersinar terang, dan cahayanya bersinar ke segala arah, menusuk begitu keras hingga semua orang tidak bisa menahan untuk tidak memejamkan mata sedikit. Boom! Lantai batu hitam di altar tiba-tiba robek, dan patung batu sepanjang 10.000 kaki naik dengan cepat, dan dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Gambaran patung batu tersebut adalah seekor ular piton 9 warna yang mengaum tinggi ke angkasa. Tubuhnya yang kuat dan ramping seakan mampu meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencapai langit ketika ia menggeliat sedikit. Apa itu? Sebenarnya ada kekuatan besar kuno yang telah jatuh di sini. Petik 2. Ternyata itu sama sekali bukan 3 binatang, tapi 4 binatang. Ular piton penelan langit berwarna, yang persis sama dengan binatang 7 warna. Para jenius dari generasi klan piton penelan langit ini memiliki garis keturunan yang sama. Kemunculan patung batu keempat yang tiba-tiba segera menimbulkan diskusi hangat di antara para tamu, orang, tapi kemudian mereka merasa lega. Untungnya, tidak ada persaingan dengannya. Aku dan Tuan ini adalah pemilik garis keturunan dewa dari klan piton penelan langit 7 warna. Mereka seharusnya menerima darah warisan nenek moyang kita. Siapa yang keberatan? Mata Medusa yang dingin dan agung perlahan berbicara perlahan menyapu seluruh dunia, seperti seorang ratu yang mengamati rakyatnya. Lapangan terdiam beberapa saat, dan tidak ada yang keberatan. Sebagai makhluk dengan garis keturunan yang sama, Medusa secara alami memiliki prinsip dan keuntungan hukum untuk mewarisi esensi dan darah Raja Binatang Buas ini. Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung seluruh klan piton penelan langit berwarna-warni untuk merebut seseorang yang tidak berguna baginya? Bagaimana dengan esensi dan darah yang diwariskan? Tepat ketika semua orang mengira situasinya sudah beres, seorang pria muda dengan penampilan feminin berjubah putih terbang. Tuanku, Deng Min, dari klan ular surgawi kuno, saya juga tertarik dengan esensi darah yang diwarisi dari penguasa binatang ini. Pria feminin memberi hormat. Ini adalah nenek moyang darah klan piton penelan langit berwarna-warni. Apa hubungannya dengan klan ular surgawi kunomu? Si cantik yang mempesona menatap dingin ke arah pengunjung dengan mata ungunya yang menawan muncul. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, dan hubungan antara kedua ras menjadi begitu menarik untuk pertama kalinya. Haha, Nona Kailin, kamu tidak bisa mengatakan itu. Karena kita adalah senior yang jatuh di negeri binatang mitos, secara teoritis, kita semua di sini berhak bersaing untuk mendapatkan warisan. Ular di dunia makhluk roh. Dengan garis keturunan yang sama, kami, klan ular surgawi kuno, mungkin tidak dapat memperoleh beberapa kesimpulan dari warisan yang surgawi yang kuat ini. Pria feminin itu segera tertawa setelah mendengar ini. Jika klan piton penelan langit 7 warna dapat mengetahui tentang kematian piton penelan langit 9 warna di pemakaman dewa, maka klan ular surgawi kuno secara alami akan mendapatkan berita tersebut juga. Sebagai musuh lama klan piton penelan langit 7 warna,
Meskipun klan ular surgawi kuno mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan warisan piton penelan langit 9 warna, bukan berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan, pembuat onar. Apa yang tidak bisa kami dapatkan? Anda, klan ular piton penelan langit berwarna-warni, tidak mau. Jika kamu menginginkan warisan nenek moyangmu, maka kamu harus menukarnya dengan nyawamu. Medusa tidak banyak bicara, dia mengangkat tangan rampingnya, dan penguasa gelap muncul di telapak tangannya, keberadaan sesuatu. Penguasa kegelapan, benda semu suci, salah satu dari beberapa senjata spiritual yang sangat kuat yang dikembangkan oleh binatang multi harta karun kuno. Itu berisi cahaya ilahi yang gelap dan memiliki kekuatan melahap segala serangan spiritual akan dilahap olehnya. Jika digunakan secara ekstrim, semuanya akan sulit untuk didekati. Sebagai ganti nyawaku, haha, maka itu tergantung pada kemampuanmu. Cantik. Jejak tangan pria feminin itu berubah, dan energi hitam tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya seperti kekuatan yang luar biasa, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi garis perkiraan bayangan ular raksasa hitam setinggi 1000 kaki. Tubuh ular hitam raksasa itu ditutupi sisik hitam pekat, dan tubuh langsingnya yang penuh kekerasan memiliki 7 kepala, yang semuanya terlihat sangat garang. Ular surgawi berkepala 7 kuno. Apakah ini kepercayaan diri Anda? Medusa menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, memutar pinggangnya dan menghilang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di atas kepala pria feminin, memegang penguasa kegelapan di dalam dirinya tangannya, mengerahkan kekuatan yang cukup untuk memukul kepalanya. Hehe, apa menurutmu aku takut padamu? Saat sidik jari pria feminin itu berubah, bayangan ular langit kuno berkepala 7 yang bercokol di belakangnya mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, lalu menepuk keindahan halus itu, di bawah. Pertempuran yang mengejutkan terjadi. Hei, kami, klan Kratong Tian, sangat tertarik dengan warisan binatang buas purba itu. Siapa yang akan bertarung denganku? Luting, memegang tongkat batu hitam, terbang ke sisi timur altar dan melihat ke arah orang-orang di bawah dengan niat bertarung. Kalau begitu biarkan aku turun ke sini dan mempelajari trik cerdik saudara Luting. Bangau Tianjiao dari klan Bangau Tianshen melintas. Hahaha, tolong. Luting tiba-tiba mengambil tongkat batu di tangannya dan tertawa keras. Zhong Pengfei, ku dengar klan Dapeng bersayap emasmu juga tertarik dengan warisan Raja Burung dan binatang yang maharoh. Bagaimana kalau kalian berdua berdiskusi? Kong Qinger, si jenius dari 9 klan merak berwarna, berdiri dan berkata. Itulah yang ku maksud. Zhong Pengfei mengangguk sedikit, dan keduanya pergi mencari tempat untuk bertarung. 3 dari 4 master binatang besar telah dieliminasi, dan pada akhirnya, hanya warisan dari master binatang Phoenix yang belum diberikan. Semua orang tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke Huang Qi. Seperti yang kita ketahui bersama, burung Phoenix kuno merupakan varian utama dari klan Phoenix. Meski jumlahnya relatif jarang di antara klan Phoenix, namun status dan garis keturunannya tidak lebih buruk dari klan True Phoenix dan klan True Phoenix. Kali ini, Huang Qi, pemimpin muda klan Phoenix sejati, datang sendiri, mungkin bermaksud untuk mengambil kembali esensi dan darah warisan dari Raja Binatang Phoenix. Secara teoritis, meskipun semua klan burung memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan penguasa binatang Phoenix, tidak ada yang berani bersaing dengan klan Phoenix, yang memimpin klan burung, untuk mendapatkan tempat ini. Merasakan perhatian semua orang, Feng Qi mau tidak mau menunjukkan ekspresi pendiam di wajahnya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Ini adalah bukti prestise klan Phoenix sejati mereka. Aku, klan Phoenix sejati, menginginkan esensi dan darah warisan dari Raja Binatang Phoenix. Siapa yang keberatan? Huang Qi terbang ke patung batu di sisi utara altar dan tersenyum keras di bawah satu persatu, dan semua yang dia lewati hanyalah si jenius dari klan itu memalingkan muka sedikit sampai dia bertemu dengan seorang gadis yang mengenakan gaun ungu dan emas. Di bawah tatapan jelek Huang Qi, Ziyan tersenyum manis dan berkata, "Saya, klan naga sejati, keberatan." Hei, para jenius dari klan naga sejati juga mencoba membunuh Tuan Binatang Phoenix. Sepertinya mereka sengaja ingin bertemu dengan klan Phoenix sejati. Dan terlihat optimis. Phoenix Beast Lord adalah senior dari klan Phoenixku dan tidak ada hubungannya dengan klan naga sejatimu. Ekspresi Huang Qi tiba-tiba menjadi gelap. Aduh, mereka semua adalah senior yang jatuh di negeri binatang mitos di zaman kuno. Setiap orang memiliki bagiannya.
Ziyan meniru kata-kata klan ular langit kuno tanpa bergerak. Kalau begitu biarkan aku melihat bab sebenarnya. Huang Qi menyipitkan matanya dan mencibir. Saudaraku, giliranmu. Ziyan mendorong Xiao Yan dan berkata dengan genit. Oh, aku dilahirkan untuk bekerja keras. Xiao Yan menghela nafas dengan santai, dan guntur samar terdengar. Detik berikutnya, Xiao Yan muncul di depan patung batu Phoenix Beast. Anak manusia, aku ingat kamu sangat hormat sekarang, mengapa kamu terburu-buru mati sekarang? Setelah Huang Qi mengetahui identitas manusia Xiao Yan, wajahnya menjadi semakin jelek. Beraninya Ziyan menghinanya seperti ini. Dia tidak pergi berperang tetapi dengan sengaja membiarkan manusia mempermalukannya. Meninggikan. Oh, maksudmu aku baru saja mundur selangkah, kan? Menurutku kamu mungkin salah paham. Aku hanya ingin Ziyan menamparkan wajahnya. Sekarang giliranku yang menamparkan wajahnya. Yan Wei tadi kaget lalu tiba-tiba berkata, manusia, kamu sedang mencari kematian. Tubuh Huang Qi bergetar, dan momentum agung seperti naga yang marah bergegas menuju Xiao Yan. Tes, bukankah penguasa tertinggi tingkat ke-9 mengesankan? Kamu hanyalah sampah dari jalanan. Aku melihat Xiao Yan melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan aura penindasan yang luar biasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ternyata dia juga seorang yang tertinggi kelas 9. Ekspresi Huang Qi tiba-tiba turun. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang tak berujung menyembur keluar dan dengan cepat mengembun menjadi gunung suci emas yang panjangnya 10.000 kaki ditutupi dengan misteri yang padat. Tertinggi kelas 9. Jadi bagaimana dengan tertinggi kelas 9? Bukannya aku belum pernah membunuhnya sebelumnya? Tekan dia. Huang Qi, yang diam-diam muncul di gunung suci emas pada waktu yang tidak diketahui, tersenyum galak dan menginjak-injak gunung suci di kakinya. Sutra Phoenix sejati, Gunung Phoenix menekan semua binatang. Gunung suci emas berguncang dengan keras, dan didorong ke bawah menuju Xiao Yan dengan kekuatan yang menakutkan. Oh, Huang San menekan semua binatang. Aku memintamu untuk menekan mereka untukku. Xiao Yan, yang dengan cepat berubah menjadi raksasa emas, mengangkat kepalanya sedikit, memutar lengan kanannya membentuk lengkungan yang menakutkan, mengangkat tangan emas raksasa dan dengan kasar meninju. Pukulan keluar. Bang! Gunung suci emas hanya bertahan kurang dari setengah detik sebelum meledak. Bahkan Huang Qi, yang berada jauh di atas gunung suci, terlempar ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan. Menekan semua binatang buas. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Dalam cahaya keemasan langit, Xiao Yan perlahan menaiki tangga seolah-olah ada benda nyata di kakinya, sampai matanya benar-benar sejajar dengan Huang milik Qi. Ini hanya hidangan pembuka. Ini hanya membuktikan bahwa kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kata Huang Qi sambil tersenyum acuh tak acuh. Haha, menarik. Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kekuatan magis bawaan, sayap pembunuh Tuhan. Saat Xiao Yan berbicara dan tertawa, sepasang sayap emas yang panjangnya sekitar 1000 kaki telah ditebas di langit, memotong udara, memotong ruang, dan menghancurkan segalanya dengan energi tajam yang dapat menembus segala sesuatu. Sayap, kan? Aku juga memilikinya. Aku melihat tubuh Xiao Yan bergetar, dan sepasang sayap Phoenix yang besar dan indah tiba-tiba terentang dari punggungnya. Sayap Phoenix emas yang besar tiba-tiba menutup ke depan dan berubah menjadi sepasang yang luar biasa perisai emas yang kuat dengan kuat melindungi Xiao Yan di dalamnya. Dentang, suara emas dan besi berbenturan. Di bawah kilauan percikan api, sepasang sayap emas yang memisahkan segalanya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke udara. Wow, melihat sayap Phoenix cantik yang ditampilkan di belakang Xiao Yan, murid Huang Qi tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara dingin, itu adalah sayap Phoenix, kenapa kamu memiliki sayap Phoenix dari klanku? Bisakah kamu memilikinya? Apakah kamu memiliki sayap Phoenix dari klanku? Apakah kamu berani memburu anggota klanku dan memurnikan jiwanya selama tahap jiwa dewa? Tunti, kenapa ini adalah kekuatan yang diwarisi dari naga kuno dan Phoenix, dan itu telah menjadi unik untuk klan Phoenixmu. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, sayap Phoenix emas sepanjang 1000 kaki di belakangnya dengan cepat ditarik ke dalam tubuhnya dengan suara desir. Kekuatan kata-kata. Huang Qi, yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, tiba-tiba membuka mulutnya karena malu,
dan api emas yang tak berujung keluar dari mulutnya seperti kekuatan yang luar biasa, dan segera setelah muncul, mereka bahkan mengelilinginya. Ruangan di dalam ruangan terasa sedikit terdistorsi, dan ruangan tersebut tidak dapat lagi menahan suhunya. Api Phoenix emas, terbakar selamanya. Api emas yang menderu dengan cepat mengembun menjadi burung Phoenix emas besar. Ia tiba-tiba mengepakkan sayap apinya dan bergegas keluar dengan gerakan tegas. Api Phoenix emas, ini adalah api kelahiran yang dikembangkan oleh Huang Qi, pemimpin muda klan Phoenix sejati selama puluhan tahun. Ini sangat mendominasi. Bahkan jika kekuatan tertinggi bumi secara tidak sengaja mendapatkannya, Huang Qi yakin dia bisa serius terluka dan melarikan diri. Hahaha, gunakan api untuk menghadapiku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian. Xiao Yan, yang awalnya bersiap menghadapi musuh dengan hati-hati, tiba-tiba terkejut, lalu menunjuk ke arah Huang Qi dan tertawa. Bocah manusia yang sombong, berubah menjadi ketiadaan di bawah api Phoenix emasku. Jejak tangan Huang Qi berubah, dan Phoenix api emas itu sepertinya dengan cepat disuntik dengan jiwanya. Meskipun tingkat kultivasi saya telah menurun dan otoritas untuk mengendalikan semua api di dunia telah ditutup untuk sementara, ini bukanlah alasan mengapa Anda dapat menghina saya dengan sepotong api binatang sesuka hati. Telapak tangan menyatu dan tiba-tiba mencubit segel kuno. Dia menyegel segelnya dan berteriak dengan suara rendah, kekuatan Kaisar Yan telah kembali. Bas, sangat menarik perhatian, dan ada gelombang misterius yang datang dari atas. Tampaknya begitu pikiran Xiao Yan bergerak, begitu tanda api menyala, semua magma yang terkubur jauh di dalam kerak bumi akan meletus, mengubur seluruh daratan makhluk mitos. Boom! Dunia dipenuhi dengan antusiasme. Burung Phoenix api emas yang tiba-tiba turun 10 kaki di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan api sombong yang sepertinya mampu membakar segalanya dalam sekejap menjadi sangat jinak. Sial, kenapa api alamiku tiba-tiba kehilangan kontak? Kembalilah padaku. Huang Qi, yang sudah percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Hubungan antara dia dan api Phoenix emas tiba-tiba terputus, dan dia benar-benar kehilangan koneksi dengan api Phoenix emas. Ini adalah api binatang kelahiran yang dia kembangkan dengan hidupnya. Kerusakan parah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Atas nama Kaisar Yan, saya putuskan, Golden Phoenix Yan, kembali ke posisi Anda. Mengabaikan kebisingan Huang Qi, Xiao Yan sekali lagi membuat cetakan tangan misterius. Fiu. Saat nyanyian lembut itu jatuh, nyala api Phoenix emas tiba-tiba berubah menjadi cahaya redup seperti bayi burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, dan dengan cepat melarikan diri ke tubuh Xiao Yan. Puff! Huang Qi memuntahkan seteguk besar darah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Di saat yang sama, sisa api asli api Phoenix emas di tubuhnya juga menghilang secara misterius. Awalnya, dengan jejak api asli itu, Huang Qi masih bisa menghabiskan 1 atau 2 tahun mengandalkannya untuk mengolah api asli lagi, tapi sekarang kerja kerasnya selama puluhan tahun telah sia-sia. Meskipun aku telah melihat saudaraku menjalankan otoritas Kaisar Yan, aku harus mengakui bahwa darahku masih mendidih setiap kali aku melihatnya. Ziyan, yang menyaksikan pertempuran itu, wajahnya memerah. Ya, di benua Douqi, tidak semua makhluk yang masuk ke alam kekaisaran dapat menggunakan otoritas alam kekaisaran, tapi makhluk kecil ini adalah salah satu dari sedikit. Mata cerah Medusa terungkap, menatap Xiao Yan dengan lembut, dia benar-benar jatuh cinta pada orang di sampingnya. Menurut Medusa, hal terindah di dunia adalah dia mencintainya dan dia mencintainya, dan dia, Medusa, beruntung memilikinya. Yah, api Phoenix emas rasanya cukup enak dan memiliki banyak energi. Meskipun tidak membuat Fenjueku berevolusi, itu membuat tingkat kultivasiku naik sedikit ke depan. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan puas menelan api kelahiran Huang Qi. Tingkat kultivasinya benar-benar meningkat dari tahap awal tertinggi kelas 9 ke tahap tengah tertinggi kelas 9. Itu adalah kejutan yang tidak terduga. Ahem, sial, tolong kembalikan api hidupku. Huang Qi, yang terus batuk darah, meraung sekuat tenaga. Masih mustahil untuk membalasnya, bahkan dalam hidup ini. Jangan khawatir, Jin Huangyan sudah menyatu denganku, tidak lagi membedakan antara kamu dan aku. Xiao Yan menepuk perutnya dengan puas dan berkata dengan emosi. Phoenix Thunder. Dengan marah, Huang Qi mengusap ujung jarinya, dan segera terdengar suara gemuruh guntur, dan sambaran petir emas melesat ke arah Xiao Yan.
Ini adalah guntur bercampur dengan jejak darah burung phoenix sejati dari Huang Qi, dan kekuatannya sangat mendominasi. Sangat disayangkan Huang Lei yang menaruh harapan besar pada Huang Qi kembali mengecewakan Huang Qi. Hah! Xiao Yan membuka mulutnya dan menyedotnya dengan keras. Petir emas yang menembus ruang dan tiba dalam sekejap dengan patuh ditelan oleh Xiao Yan sekali lagi. Bukankah kamu bertanggung jawab atas apa yang disebut otoritas api? Mengapa kamu juga bertanggung jawab atas otoritas petir? Petik 2. Kebetulan aku memiliki adik laki-laki yang tidak kompeten, dan gelarnya adalah Kaisar Guntur. Xiao Yan langsung tersenyum malu-malu setelah mendengar ini. Oke, waktunya hampir habis, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu punya satu kesempatan lagi. Aku akan mengambil inisiatif menyerang lain kali, jadi hargai kesempatan ini. Sikap, Huff. Selanjutnya aku akan membiarkanmu melihat warisan sebenarnya dari klan Phoenix sejati kami. Huang Qi perlahan menyeka darah dari mulutnya, dan melihat kaki kanannya dengan ringan menginjak kehampaan, dan tiba-tiba ada jeda di kehampaan, di belakangnya. Seekor burung Phoenix emas besar jatuh. Matahari, bulan, sayap Phoenix langit. Saat segel di ujung jari Huang Qi berubah dengan cepat, bayangan burung Phoenix emas setinggi 1000 kaki di belakangnya juga tiba-tiba mengepakkan sayap emas raksasanya yang dapat menutupi langit dan matahari, hari-hari dan bulan-bulan yang lebih mempesona yang memadat dengan cepat. Secara umum, apa yang disebut kekuatan magis terlalu jauh dari orang yang paling berkuasa. Keberadaan seperti itu umumnya hanya ada di antara orang yang paling berkuasa di bumi dan bahkan orang yang paling berkuasa di surga. Tetapi bagi Huang Qi, anggota klan Phoenix sejati yang bangga, batasan seperti itu secara alami tidak ada baginya saat dia pertama kali memasuki alam tertinggi. Ada banyak kekuatan magis yang bisa dia pilih. Kekuatan magis juga dibagi menjadi 6 tingkatan, kekuatan magis kecil, kekuatan magis besar, kekuatan magis sempurna, kekuatan magis kuasi tiada taraf, kekuatan magis tiada taraf, dan 36 kekuatan magis tiada taraf. Dan sayap Phoenix langit bulan matahari ini adalah kekuatan magis yang tiada taranya. Kekuatan dan levelnya hanya kalah dengan 36 kekuatan magis tiada taraf yang mengguncang Jin Suogu. Fakta bahwa Huang Qi dapat menggunakan gerakan ini menunjukkan bahwa bakatnya sebanding dengan itu dari yayasan klan Phoenix sejati. Hahaha, Xiao Yan, sayap Phoenix bulan matahari adalah salah satu kekuatan magis klan kami yang tiada taraf. Jika kamu bisa mati di bawah kekuatan magis ini, itu akan dianggap sebagai berkahmu. Sayap Phoenix bulan matahari, bunuh. Yang telah selesai mengumpulkan momentumnya, mengeluarkan senyuman garang, dan menggerakkan tangannya ke bawah. Qianzhang Golden Phoenix di belakangnya melakukan gerakan yang sama, sayapnya tiba-tiba mengepak, dan hari di sayapnya telah terbentuk sempurna di bulan Januari juga. Ups, matahari dan bulan yang menderu saling bertautan, dan cahaya yang diproyeksikan seolah mampu menerangi keabadian. Kekuatan magis yang tiada taranya. Saya tidak memiliki kekuatan magis yang tiada taraf, tetapi saya memiliki keterampilan bertarung tertinggi yang diciptakan oleh seorang kaisar petarung kuno di benua Doqi saya. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Xiao Yan tiba menyatukan tangannya, dan dengan cepat mengganti segel tangannya. Tangan besarnya terbanting ke bawah dan berkata, pintu kematian. Bas, telapak tangan, dan dengan cepat berubah menjadi pintu dengan samar. Pintu hitam itu berbau kematian. Buka pintu keheningan yang mematikan. Jejak tangan Xiao Yan berubah lagi, dan pintu hitam itu bergemuruh terbuka. Tiba-tiba, kekuatan isap yang sangat menakutkan meledak, dengan panik menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalam ruang yang gelap dan tak terhentikan. Wow, aku melihat jejak tangan Xiao Yan yang duduk bersila di pintu kematian terhenti. Pintu hitam itu sekali lagi melonjak ukurannya, dan kekuatan tarikan yang lebih mengerikan menarik matahari dan bulan keemasan itu. Dalam sekejap, semua penampakan langit dan bumi lenyap. Bang! Setelah semburan cahaya hitam menggeliat di pintu hitam raksasa, pintu itu tiba-tiba tertutup, dan matahari dan bulan diam-diam muncul di pintu hitam gelap itu, lalu menghilang. Tidak? Bagaimana kekuatan magis klan kita yang tak tertandingi bisa dikalahkan dengan teknik serangan yang tidak diketahui? Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Melihat bahwa pukulan terkuat yang dia lakukan terhapus dalam sekejap mata, Huang Qi dengan sederhana tidak berani percayai matamu. Teknik roh serangan tanpa nama. Tidak, ini bukanlah teknik roh serangan tanpa nama.
Sejak aku meminjam pintu kematian ini dari Hun Yuantian, aku telah membunuh 2 digit kekuatan tertinggi bumi. Pada akhirnya, itu menjadi makanan bagi promosi gerbang kematian. Setelah mendengar ini, Xiao Yan segera berdiri sambil tersenyum, dengan santai melambaikan lengan bajunya, dan gerbang kematian, yang tergantung di udara dan memancarkan semburan kematian, tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi pilar. Cahaya redup kembali ke telapak tangan Xiao Yan. Meskipun Huang Qi sangat marah saat ini, dia tidak gila. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dengan gila, yang mungkin berarti, kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. Kamu, Xiao Yan, seorang Supreme kecil kelas 9, telah mengalahkan Earth Supremes 2 digit dengan teknik roh serangan ini. Oke, sekarang satu gerakan telah berlalu, giliranku selanjutnya. Xiao Yan tersenyum lembut dan mengangkat jarinya untuk menunjukkan. Giliranmu, ini tidak akan pernah menjadi giliranmu. Sebaiknya kau keluar dari sini. Huang Qi tiba-tiba kehilangan semua amarahnya dan menghentakkan kaki kanannya ke udara, memancarkan aura kuno dan misterius dengan cepat di atas kepalanya. Di bawah penerangan ketiga roda emas itu, Huang Qi muncul seperti dewa kuno, mulia dan agung. Apakah itu transformasi ke-9 menjadi orang suci? Transformasi menjadi orang suci. Petik 2. Tentu saja Huang Qi ini tercela. Dia ingin menyerang secara diam-diam ketika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan. Sejak saat cincin cahaya kuno dan misterius itu berdesir di atas kepala Huang Qi, kerumunan orang tercengang. Itu meledak. 9 transformasi menuju kesucian, kekuatan magis klan Phoenix yang paling kuat yang dapat menekan klan, dan juga merupakan salah satu dari 36 kekuatan magis tiada taraf yang telah mengguncang dunia saat ini. 36 kekuatan magis yang tiada taraf mewakili monumen peradaban budidaya tertinggi di dunia, sama seperti salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taraf seperti 1 Qi mengubah 3 kemurnian, 8 Buddha, cahaya langit penghancur Tailing, dan Kalpa Maha tak terbatas The Saint Tooth Art juga memiliki reputasi bergengsi yang tidak kalah dengan mereka sama sekali. Sejak kelahirannya, dalam sejarah klan Phoenix, tidak lebih dari 3 orang yang berhasil mempraktikkan teknik ini. Teknik ini memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap bakat para praktisi ronde pertama. Setelah menyelesaikan putaran keempat, Anda bisa melangkah ke bumi tertinggi. Setelah menyelesaikan putaran ke-7, Anda bisa melangkah ke alam surga. Jika Anda menyelesaikan level ke-9 yang legendaris, Anda bahkan dapat melangkah ke tingkat suci surgawi tertinggi dan menjadi salah satu orang paling berkuasa di dunia. Huang Qi adalah jenius paling kuat dari klan Phoenix saat ini. Dia telah mengembangkan 9 transformasi menuju kesucian ke tingkat ketiga, yang merupakan batas yang dapat dicapai oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di bumi tertinggi. Xiao Yan yang berencana melancarkan serangan, perlahan menurunkan lengannya setelah melihat serangan tak tahu malu Huang Qi. Dia ingin melihat kartu truf terkuat apa yang telah dikumpulkan Huang Qi sejak lama. Xiao Yan ingin menyerang Huang Qi pada saat dia berada dalam kondisi terkuatnya, menghancurkannya dalam satu gerakan, dan mengalahkan semangatnya sepenuhnya. Aku baru saja melumpuhkanmu begitu lama, hanya untuk saat ini. Huang Qi tidak bisa menahan tawa bangga, dan sidik jari yang terjepit di tangannya yang tersembunyi di balik lengan jubah yang lebar tiba-tiba keluar, 9 transformasi ke dalam Holy Jue, segel jiwa emas. Bas! Begitu dia selesai berbicara, roda cahaya di atas kepalanya mulai bergerak cepat, dan cahaya keemasan dengan cepat mengembun menjadi segel emas berukuran sekitar 1000 kaki. Pada saat segel emas sepenuhnya terbentuk, aura kuno dan misterius dengan cepat keluar. Segel emas ditutupi dengan rune misterius yang padat, dan aura yang dipancarkannya bahkan beberapa kali lebih kuat dari kekuatan magis matahari, bulan, sayap Phoenix langit yang tiada taraf sekarang. Faktanya, setiap kali Huang Qi mengembangkan seni suci 19 putaran, dia secara otomatis akan menguasai teknik magis yang sangat kuat, yang masing-masing berada pada tingkat kekuatan magis yang tiada taraf. Sepertinya kamu masih memiliki sisa energi, lanjutkan. Xiao Yan merangkul bahunya dan berkata sambil tersenyum tanpa komitmen. Itu hanya lolongan anjing yang kalah. Huang Qi mendengus dingin, dan terus mengganti segel di tangannya. Pedang api Phoenix. Putaran ketiga. Petik 2. Roda emas di atas kepalanya semburan menggeliat lagi yang dipercepat. Akhirnya, pedang api Phoenix dan bulu dewa Phoenix dengan api emas yang terus-menerus melompat ke permukaannya dengan cepat mulai terbentuk. Boom! Saat kehampaan tiba-tiba bergetar,
tiga kekuatan magis yang tak tertandingi di langit akhirnya terbentuk. Kecemerlangan dari tiga kekuatan magis, satu segel, satu pedang dan satu bulu, saling melengkapi, memancarkan segala jenis kekuatan yang tidak diketahui. Jadi batasmu adalah level 3. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk sambil berpikir. 3 revolusi sudah cukup untuk menekanmu. Huang Qi perlahan membuka telapak tangannya, lalu tiba-tiba menggenggamnya, dan berkata sambil tersenyum serius, 9 revolusi untuk menjadi orang suci, aku menekanmu. Boom, kekosongan berguncang lagi, dan 3 kekuatan magis yang tak tertandingi, satu segel, satu pedang, dan satu bulu, yang sudah siap digunakan, mengeluarkan 3 garis cahaya emas panjang dalam bentuk segitiga di udara, mengarah ke Xiao Yan di bawah. Turun dengan keras. 3 putaran untuk menaklukkan dunia. Sekarang setelah kamu keluar dari revolusi ketiga, kamu seharusnya menjadi orang nomor 1 di bawah bumi tertinggi. Betapa agungnya. Aku melihat Xiao Yan menghela nafas dalam kesedihan dan kegembiraan, lalu perlahan mengulurkan jari ramping yang terlalu putih, mengetuk pelan kekosongan, dan berkata dengan lembut, saya memiliki bunga teratai, yang dapat melanggar ribuan hukum di dunia. Teratai di langit biru abadi. Petik 2. Kekuatan spiritual melonjak, dan as sentuhan hijau akan segera datang. Itu mengalir dari ujung jari putih Xiao Yan. Tapi sebelum roh hijau itu benar-benar merembes keluar, terdengar suara teredam, dan 3 kekuatan magis tak tertandingi yang dengan cepat menembus ruang akhirnya menelan Xiao Yan. Akhirnya, cahaya keemasan yang memenuhi langit langsung memenuhi pandangan semua orang. Jadi Xiao Yan masih tidak menerima tindakan Huang Qi. Benar-benar tercela. Sebagai patriark muda dari klan Phoenix sejati, Huang Qi bertarung melawan manusia yang kuat. Dia baru saja melakukan serangan diam-diam, tapi dia masih melakukannya, untuk mewakili saya. Makhluk paling kuat dalam peradaban budidaya dunia, salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taraf menyerang secara diam-diam. Oh, Xiao Yan seharusnya tidak begitu kuat sekarang, dia seharusnya mulai menyerang segera. Pada saat ini, Qiang, yang sedang menyaksikan pertempuran dengan kepala terangkat. Orang-orang menghela nafas dengan penyesalan. Hahaha, Xiao Yan, idiot, kamu datang dari pesawat sampah, bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan dari 36 kekuatan magis yang tak tertandingi di duniaku? Huang Qi menunjuk ke arah di mana Xiao Yan menghilang dan tertawa liar, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Ziyan dan berkata, lihat, ini adalah hasil dari menentang klan Phoenix sejatiku. Hah? Idiot. Ziyan tersenyum dengan tenang dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Apa maksudmu? Aura Xiao Yan telah lama menghilang. Dia telah sepenuhnya jatuh ke tanah binatang suci. Huang Qi, yang tidak melihat apa yang ingin dia lihat, tiba-tiba berubah seperti tenggelam seperti air. Petik 2. Haha, belum tentu begitu. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di dunia ini, yang membuat Huang Qi tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara tersebut. Bas, cahaya keemasan menyilaukan yang menyebar ke sebagian besar dunia tiba-tiba diusir oleh kekuatan yang kuat, dan teratai biru muda seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tempat. Teratai api biru muda ini sebening zamrud, dan warnanya sangat indah. Jika pandangan seseorang tertuju padanya dalam waktu lama, mereka akan mendapat ilusi bahwa seluruh pikirannya akan terperangkap di dalamnya. Bas, teratai hijau ini bergoyang seperti ini, terbang keluar dari ruang hampa yang telah hancur berkeping-keping oleh 3 kekuatan magis yang tiada taraf. Ukurannya juga berkembang pesat, dan ukurannya telah berubah menjadi sekitar beberapa kaki dalam sekejap. Bas, kuncup yang menggeliat di tengah teratai hijau akhirnya mekar sempurna, dan seorang pemuda berjubah hitam perlahan keluar dari sana. Dadada, saat Xiao Yan maju 7 langkah, teratai hijau itu akhirnya layu total, dan akhirnya berubah menjadi lampu hijau dan kabur kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, menghadap Huang Qi yang berwajah pucat dari kejauhan, dan suaranya yang sangat tenang bergema berulang kali di dunia. Huang Qi, kamu kalah dalam permainan ini lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.